Ya, syarat, rukun, wajib, sunnah. Apa bedanya ya antara syarat, rukun, wajib dan sunnah? Adapun syarat maka dia disiapkan sebelum sholat ya. Sebelum sholat. Sebelum sholat ya. Dan bisa dibagi menjadi dua ya. Ada namanya syarat wajib, namanya syarat sah ya. Syarat wajib maksudnya apa? Maksudnya siapa yang terkena kewajiban sholat. Siapa yang terkena kewajiban sholat mudah, yaitu apa? Syaratnya dia harus Islam, ya. Kemudian akil, berakal, tidak gila, berakal, tidak gila. Kemudian balik, ya. Ya, sudah dewasa ya. Ya. Mereka inilah yang wajib terkena kewajiban sholat ya. Kemudian adapun syarat sah, kapan baru sah? Maka di sini adalah suci dari hadas. Kemudian suci baju ya dan tempat dari najis, yaitu dari najis. Kemudian masuk waktu sholat, intinya menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian berniat dalam hati. Dalam hati. Perhatikan, inilah yang disebut dengan syarat ya. Syarat sholat, intinya dia disiapkan sebelum sholat ya. Adapun rukun wajib dan sunnah, inilah yang membentuk rangkaian sholat. Jadi rangkaian sholat itu ketika terjadi terdiri atas rukun, wajib dan sunnah ya. Apa bedanya rukun dengan wajib dan sunnah? Perhatikan di sini. Kalau rukun, ya saya tulis di atasnya ya. Rukun ya. Jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sholat batal. Ini bedanya. Kalau rukun ditinggalkan sengaja tidak sengaja, sholat batal. Ya. Sengaja atau tidak sengaja maka sholat batal. Kecuali ada uzur ya. Ya. Sama dengan syarat. Syarat juga mirip ya. Jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholat batal. Kecuali ada uzur ya. Terkadang kita bisa meninggalkan syarat ya. Kalau ada uzur, misalnya kita sholat tidak menghadap kiblat ya. Contohnya, kenapa? Karena kita nggak tahu arah kiblat ya. Misalnya kita sholat ternyata sebagian aurat harus kelihatan karena kita di tengah hutan, misalnya tidak ada tempat, tidak ada baju untuk dipakai. Ini ya contoh, kita ternyata dalam kondisi najis, tidak bisa melepaskan daripada najis. Ya, ini tapi intinya kalau tidak ada uzur, maka syarat jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka sholatnya batal. Mirip dengan rukun. Antara syarat dengan rukun mirip. Bedanya syarat adalah sebelum sholat. Kalau syarat disiapkan sebelum sholat ya. Baik. Rukun apa aja biar kita ada gambaran ya. Bisa lihat di buku bekal sholat atau bisa juga dilihat di aplikasi bekal Islam ya. Rukun sholat antaranya satu, saya tulis nomor ya. Satu, berdiri.
berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Yang tiga, baca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Lima, bangkit dari ruku. Disertai i'tidal. Yang keenam, sujud dengan 7 anggota. Kemudian 7, duduk di antara 2 sujud. 8, kemudian tumakninah, ya. Tumakninah. Kemudian 9, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. 10, tasyahud akhir. Kemudian 11, sholawat pada Nabi. 12, tertib. 13, salam. Baik. Ini disebut dengan rukun-rukun salat. Kemudian wajib-wajib salat. Apa saja wajib-wajib salat? 1, takbir intiqal. Takbir perpindahan. Yang kedua, mengucapkan tasmi'. Tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Dan yang ketiga, tasbih. Tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan Rabbi ghufirli. Firli, ya, ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian kelima, duduk tasyahud awal. 6, tasyahud awal. Baik, inilah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Nanti akan dijelaskan bedanya apa. Kemudian yang terakhir yang sunnah. Yang sunnah apa aja? Yang sunnah banyak, ya. Di antaranya mengangkat tangan, ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbir, ya. Yang kedua, sedekap. Ketiga, doa istiftah. Doa istiftah. Keempat, doa isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kelima, ya, basmalah dengan jahar atau sir sesuai dengan khilaf para ulama. Yang keenam, mengucapkan amin. Kemudian
7 membaca surat setelah Al-Fatihah. 8 masih banyak ya. Intinya dan lain-lain ya. Nanti bisa dilihat dalam buku. Ya, saya ingin menyampaikan fikih yang berkaitan dengan ini semua. Baik. Kita kembali perbedaan antara syarat, rukun dan wajib. Apa kalau wajib bagaimana? Kalau wajib jika sengaja ditinggalkan salat batal. Kemudian jika tidak sengaja maka sujud sahwi dan sholat tidak batal. Ya. Kemudian kalau sunnah jika sengaja ditinggalkan tidak mengapa. Jika lupa ditinggalkan karena lupa, padahal biasa dikerjakan, maka sujud sahwi ya. Maka disunahkan sujud sahwi ya. Inilah gambaran secara sederhana ya antara syarat, rukun, wajib dan sunnah ya. Maka garis besar salat adalah hal-hal ini. Para fuqaha ketika membahas tentang masalah fikih salat maka berputar masalah ini, masalah syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun, wajib-wajib, kemudian sunnah-sunnah ya. Jadi kita tahu kalau seorang misalnya salat ternyata dia lupa belum mandi junub ya, dia salat maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi ya. Misalnya demikian juga nanti ada perincian bagaimana dengan kalau seorang salat ternyata dia lupa bajunya dalam kondisi ada najisnya, maka ini yang benar bahwasanya tidak mengapa karena dia tidak tahu ya. Tapi ini secara umum jika ditinggalkan sengaja tidak sengaja maka salatnya batal kecuali ada uzur tentunya ya, kecuali ada uzur. Ada uzur ya. Sama misalnya seorang salat ternyata belum masuk waktu, dia salat zuhur, salat asar jam 2 siang, padahal salat asar jam 3:04 misalnya. Jam 2 siang dia salat enggak sengaja, ya salatnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan ya. Misalnya salat dia tidak berniat, ya ini agak sulit dibayangkan, tapi seandainya dia lupa berniat, dia salat saja tidak berniat dalam hati, maka salatnya tidak sah ya. Jadi ini ada secara umum ditinggalkan sengaja tidak sengaja maka salatnya batal harus diulang ya.